mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Puji Tuhan. Selamat pagi. Komennya Pak. Ya, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, baik, puji Tuhan ya. Shalom, terima kasih puji-pujian yang sudah dinaikkan. Terima kasih untuk kita semuanya yang sudah hadir pada pagi hari ini. Bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan hati kita, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Yesus Kristus Tuhan kami yang mulia. Benar ya Tuhan, Engkaulah batu karang yang teguh, yang menjadi tempat perlindungan kami. Dan bahkan Engkaulah yang menjadi kepala atas kami sebagai anggota tubuh Kristus, yang terus memberikan kami kekuatan baru untuk datang bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa di dalam surga atas bimbinganmu. Terima kasih atas pemeliharaanmu Tuhan, berkat-berkat-mu yang selalu mencukupi apa yang kami perlukan, terutama damai sejahtera Tuhan yang terus menguat di dalam hidup kami, sehingga setiap hari, setiap pagi kami bisa datang bersyukur kepadamu ya Bapa, dan bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur menyambut kebenaran firman-Mu yang ajaib, yang luar biasa mengubahkan terus setiap kehidupan kami di dalam kehendak-Mu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Sekali lagi salam, salam damai sejahtera untuk kita semua di hari Senin. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari pertama kita memulai lagi minggu ini untuk ibadah saat teduh kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita kembali lagi akan melanjutkan perenungan kita, pembahasan kita akan firman Tuhan Yesus dari kitab Galatia. Ya, puji Tuhan. Ya, mari kita baca dulu bagian firman Tuhan dari Galatia pasal 2. Kita buka Alkitab kita, saudara-saudaraku ya. Lagi salam sehat buat kita semuanya. Ya, kita nanti akan mencermati lagi penegasan dari Rasul Paulus di ayatnya yang ke-5 dan ya, ayat 5 dan ayatnya yang ke-6 ya. Oke. Ya. Tapi saya akan tetap membaca dari ayat 1 Galatia pasal 2. Demikian firman Tuhan. Kemudian setelah lewat 14 tahun aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa. Nah ini ya. Namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Karena memang sunat itu adalah satu unsur paksaan. Ya, tidak boleh dengan kerelaan.
bersunat atau tidak bersunat bagi orang Yahudi, ya. Tapi Titus dari bangsa lain itu dikatakan tidak dipaksa untuk bersunat, ya. Nah, itu buktinya, Bapak Ibu Saudara, bahwa Paulus membawa kabar baik yang baru, ya, bagi bangsa-bangsa lain. Kemudian dikatakan ayatnya yang keempat, memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk. Nah, ini Paulus mengatakan saudara palsu ini orang percaya atau bukan, Bapak Ibu Saudara? Ini orang percaya, ini bukan orang tidak percaya, ya. Tapi Paulus menyebutnya sebagai saudara palsu karena apa? Karena dia memaksakan kehendaknya, ya, bahwa bangsa-bangsa lain itu harus bersunat, wajib bersunat, wajib melakukan hukum Taurat, ya, wajib mengikuti agama Yahudi, mengikuti keyakinan agama Yahudi, orang Israel, tentang sunat, tentang hukum Taurat, dan mereka memaksakan, sehingga Paulus mengatakan meskipun mereka adalah orang percaya dari kawanan kecil, ya, orang-orang Israel yang sudah mengenal Injil kerajaan, Paulus mengatakan mereka, karena sikap mereka yang memaksakan kehendak itu, Paulus katakan mereka sebagai saudara palsu. Ya, palsu karena mereka, ya, sekali lagi ingin memaksakan supaya hukum Taurat itu diajarkan atau ditaati, diikuti oleh bangsa lain. Dan Paulus sudah membantah dengan keras hal itu dalam persidangan para rasul di Yerusalem. Bagaimana sikap Paulus, Bapak Ibu Saudara? Ayat 5. Dikatakan tadi apa? Tujuan mereka adalah di ayatnya yang keempat itu, ya, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Kebebasan terhadap hukum Taurat, ya, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Jadi pada dasarnya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kalau hukum Taurat itu dipaksakan kepada bangsa lain, maka itu menjadi sebuah apa? Menjadi sebuah perhambaan. Ya, itu adalah perbudakan secara rohani. Ya, kelihatan sih sepertinya tidak apa-apa, gitu ya. Seperti kelihatan tidak apa-apa orang-orangnya. Ya kan, sehat-sehat saja. Ya, makmur-makmur saja. Gitu ya. Lancar-lancar saja. Secara apa? Secara lahiriah, secara jasmani. Ya kan? Tapi secara rohani itu benar-benar adalah sebuah apa? Sebuah perbudakan. Ya, tapi bukan saya yang mengatakan, bukan kita yang mengatakan, tapi firman Tuhan yang mengatakan demikian. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu Paulus benar-benar ingin membebaskan kita, ya, dari perhambaan atau dari belenggu, ya, yaitu di mana kita sudah mempunyai kemerdekaan di dalam Kristus, dibebaskan dari ancaman. Amin. Dibebaskan dari ancaman. Karena hukum Taurat itu adalah sebuah apa? Hukum yang mengancam. Ya. Maka kita bertanya, apakah sekarang manusia masih memerlukan ancaman untuk bisa mengikuti kehendak Tuhan saat ini di dalam kasih karunia ini? Sehingga orang-orang masih banyak merasa bahwa mereka memerlukan hukum Taurat sebagai pembimbing hidup mereka. Mereka bukan menerima sepenuhnya, ya, cara damai sejahtera yang bersumber dari kasih karunia Tuhan, tetapi
mereka masih seperti jemaat Galatia ini, mereka masih ingin mencampur adukan ya cara hidup menurut Roh Kudus dan dengan cara hidup menurut daging. Dan itu sangat merugikan mereka tentunya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang mau kita lihat di sini adalah bagaimana sikap daripada Rasul Paulus ini. Tidak mau dia kompromi dengan itu. Amin. Tidak mau dia kompromi sedikit pun, Bapak Ibu Saudaraku, ya, untuk mencampur adukan hukum Taurat dengan kasih karunia Tuhan, ya, berjalan beriringan. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya, program Allah, program Tuhan untuk memberkati bangsa Israel melalui Injil Kerajaan Sorga itu masih berjalan waktu itu, ya. Masih berjalan waktu itu, masih, karena para rasul di Yerusalem, Petrus, Yakobus, ya, Yohanes, mereka ya masih aktif melayani. Tetapi kalau kita lihat di sini di dalam Galatia pasal 2 ini, justru itulah yang ditegaskan oleh Rasul Paulus, bahwa mereka sudah sepakat. Gunanya persidangan di Yerusalem itu adalah untuk menyepakati supaya 12 rasul dan juga orang-orang Israel dari Yerusalem jangan pergi-pergi lagi ke bangsa-bangsa lain untuk meneruskan maksud mereka yang mereka pegang, ya, yaitu jangan sampai mereka ya pergi-pergi lagi ke bangsa-bangsa lain dan mengajarkan tentang hukum Taurat sebagai jalan hidup orang yang percaya di bangsa lain. Itu yang mau dicegah. Paham ya, Bapak Ibu ya, Saudara ya? Nah, itu yang dicegah, dan untuk itu ya Paulus harus bersikap begitu tegas, bahkan keras dia di situ dalam persidangan yang dilakukan di Yerusalem itu, sehingga dia katakan tadi di ayatnya yang ke ayat 5, ini yang menjadi perhatian kita, sampai ayatnya yang ke-6 ini yang paling menjadi fokus kita pada pagi hari ini. Paulus katakan apa? Ayat 5, tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur, sedikit pun tidak mau kompromi, dan tunduk kepada mereka, agar apa? Agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Betapa pentingnya untuk bersikap konsisten terhadap kebenaran Injil kasih karunia Allah, karena disitulah hidup kita dimurnikan, disitulah identitas kita diperluas, dan disitulah inti daripada kehidupan kerohanian kita sedang berjalan saat ini Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita lihat di situ Paulus sama sekali tidak mau berkompromi, ya. Nah, sesaat pun kami tidak mau tunduk pada mereka, katanya, ya, supaya tujuannya adalah kebenaran Injil, bukan kebenaran pribadi Paulus, bukan kebenaran hukum Taurat, bukan kebenaran manusia, tetapi kebenaran Allah di dalam Injil, sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Itulah Injil kasih karunia yang diberitakan oleh Rasul Paulus kepada bangsa-bangsa lain, kepada kita. Dan untuk itu, Bapak Ibu Saudaraku, ya, tentu saja tidak bisa hanya dengan berpangku tangan, kemudian kebenaran itu akan tetap tinggal ada tersebar kepada bangsa-bangsa lain. Itu ya dibutuhkan perjuangan yang keras seperti yang Paulus katakan di sini, ya. Dan bahkan dia berhadapan dengan siapa? Bahkan Paulus berhadapan dengan orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, di Yerusalem itu, orang-orang Israel yang keras, ya, memaksakan kehendak mereka. Dan Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, benar-benar ya mencegah
supaya pengajaran itu tidak diterus-teruskan kepada jemaat tubuh Kristus di bangsa lain. Jadi bagaimana sekarang ini Bapak Ibu Saudaraku ya? Ya seperti apa? Ya orang-orang dari bangsa-bangsa lain, orang Israel saja tidak diperbolehkan mengajarkan tentang hukum Taurat kepada bangsa lain. Nah ini orang-orang dari bangsa lain sekarang ini banyak yang terus berusaha untuk mengajarkan hukum Taurat sebagai jalan hidup manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu menjadi aneh itu, ya kan? Kalau bisa dibilang konyol namanya itu. Karena apa? Ya, orang yang punya saja, pemiliknya saja dilarang. Ya, Bapak Ibu Saudara, untuk mengajarkan itu ke bangsa lain. Masakan bangsa lain yang bukan pemilik ya mengambil alih mengajarkan hukum Taurat kepada bangsa lain juga, kepada orang-orang di luar Israel, dan itu tidak tidak berkenan kepada Tuhan ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat di ayatnya ya yang ke-6 itu, kembali lagi Paulus menegaskan, dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Jadi paling tidak ada 2 kali Paulus menyebutkan kata apa di situ? Tidak memaksakan. Tidak memaksakan. Karena apa? Ya karena hukum Taurat itu paksaan Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa kerelaan hukum Taurat. Misalnya perpuluhan. Perpuluhan itu kerelaan apa paksaan? Ya itu paksaan Bapak Ibu Saudara. Tapi banyak orang bilang, ya enggak lah, itu kan kerelaan. Ya berarti nggak paham, nggak mengerti bahwa hukum Taurat itu mengandung konsekuensi hukuman. Ya, siapa yang tidak melakukannya pasti mendapat hukuman. Gitu Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi itu bukan didasarkan pada unsur kerelaan, tetapi didasarkan merupakan keharusan, kewajiban dengan disertai dengan hukuman. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan berdasarkan kerelaan itu. Jadi harus dipahami dengan baik, natur daripada sifat asli daripada hukum Taurat itu adalah merupakan sebuah hukum yang disertai dengan ancaman atau hukuman. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah, jadi mari kita simak baik-baik Bapak Ibu Saudaraku yang semuanya kita yang selalu rajin mengikuti, setia mengikuti pembelajaran dari kitab Galatia ini. Karena itulah kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, kita amati dengan baik ya bahwa sistem daripada pendekatan daripada Allah dalam memperlakukan kehendaknya ditanamkan kepada bangsa Israel itu sangat jauh berbeda sekarang ini. Cara Allah memperlakukan kita, bangsa-bangsa lain, dengan sistem kasih karunia yang kita terima saat ini berdasarkan pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Amin. Jadi saya harus juga mengulang-ulang Bapak Ibu Saudaraku, karena banyak orang berpikir, oh ya hukum Taurat itu juga kan mengajarkan kasih. Hukum Taurat itu kan diberikan Tuhan karena kasih karunia-Nya juga kan. Oh ya, tentu saja. Ya, jangankan kata-kata berkat di dalam hukum Taurat itu. Kata-kata kutuk juga di dalam hukum Taurat itu adalah kasih karunia Tuhan. Ya. Ketika orang Israel juga pada saat berjalan di padang gurun, ya, lalu mereka memberontak kepada Tuhan dan Tuhan menewaskan sebagian besar dari mereka, itu juga berdasarkan kasih karunia Tuhan Bapak Ibu Saudara.
Tapi sekarang pertanyaannya, sesudah Yesus mati disalibkan, Yesus mengampuni segala dosa kita, apakah kasih karunia Tuhan sekarang memperlakukan kita saat ini seperti itu, seperti orang Israel di padang gurun? Ya itu konyol namanya. Kalau, ya kan, pemahaman yang konyol namanya itu kalau dibilang sama kasih karunia Tuhan di bawah hukum Taurat dengan kasih karunia Tuhan saat ini, di mana kita sekarang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi jangan jangan ngotot untuk mengatakan bahwa kasih karunia Tuhan itu sama dari zaman dulu sampai sekarang. Itu konyol namanya itu, ya kan? Ya. Apakah Tuhan sekarang mengancam orang untuk harus mengenal Dia, Bapak Ibu Saudaraku? Ataukah Tuhan menawarkan damai sejahtera kepada manusia untuk mengenal Dia? Yang mana yang benar, Bapak Ibu Saudara? Ya, Tuhan mengaruniakan saat ini kepada manusia, panggilan pada manusia adalah panggilan kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu. Begitu, kalau standar di dalam panggilan Paulus itu kepada setiap jemaat yang dia tuliskan surat dari kepada setiap jemaat, baik secara lokal, gereja secara lokal, gereja tubuh Kristus, maupun surat-surat Paulus secara pribadi. Paulus selalu mengatakan di awal apa? Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu. Amin. Jadi tidak ada ancaman di situ, Bapak Ibu Saudaraku. Karena itulah kita lihat sekali lagi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak heran kalau kita baca di kitab Kisah Para Rasul itu, kalau kita baca di kitab Kisah Para Rasul, mulai dari Kisah Para Rasul 1, siapa yang lebih menonjol di sana, yang memimpin dari antara rasul itu, Bapak Ibu Saudaraku? Petrus kan? Ya, Petrus, Yakobus, Yohanes, itu di awal ketika program Allah masih ditawarkan untuk bangsa Israel. Tapi lama-lama semakin ke depannya, siapa yang memimpin, Bapak Ibu Saudaraku? Paulus yang memimpin. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul itu, bukan Petrus lagi. Lama-lama karena program Allah untuk bangsa Israel itu, kalau kita lihat di dalam bagan yang dulu sudah diberikan oleh almarhum Bapak Dales, pengajar kita, kepada kita, itu benar Ibu Bet. Itu kan lama-lama itu disebut sirna kan? Sirna, kan? Perlahan-lahan sirna, program Allah mendekati penyelamatan manusia berdasarkan Injil Kerajaan Sorga kepada bangsa Israel, yang disertai dengan ketaatan kepada hukum Taurat, itu lama-lama sirna. Kemudian digantikan dengan apa? Yaitu kasih karunia. Betul, warna kuning itu kan, yaitu tubuh Kristus, di mana di situ kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku, Allah benar-benar mencurahkan kasih karunia-Nya sepenuhnya, berdasarkan salib Kristus, menyelamatkan setiap orang yang percaya dengan cuma-cuma diberikan, karena penebusan oleh darah Kristus Yesus, diberikan, Bapak Ibu Saudaraku, keselamatan itu kepada setiap orang yang percaya tanpa perbedaan saat ini. Jadi yang membawa berita itu seterusnya siapa, Bapak Ibu Saudara? Petrus, Yakobus, Yohanes? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Paulus, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus, rasul bangsa lain, kepadanya dipercayakan oleh Tuhan untuk memberitakan keselamatan yang dikaruniakan oleh Allah kepada setiap orang yang percaya saat ini melalui kasih karunia dan damai sejahtera-Nya, diberikan secara cuma-cuma kepada semua manusia yang percaya tanpa perbedaan, tidak hidup di bawah hukum Taurat sama sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara, maka kita
memahami di situ apa arti daripada makna daripada segala sesuatu ada waktunya. Amin. Ya, antara waktu berhenti dan digantikan dengan program kasih karunia Allah memberkati bangsa lain. Ini yang perlu dikenali, dan ini yang perlu dipelajari, dipahami oleh semua orang saat ini. Supaya mengerti bagaimana cara Tuhan memberkati manusia saat ini kan. Ya, jangan merasa bahwa saya sangat diberkati oleh Tuhan. Ya, semua orang juga diberkati oleh Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus juga diberkati juga kan. Mereka juga kaya raya. Mereka juga sehat-sehat semuanya. Mereka juga lancar-lancar, bahagia. Mereka juga happy-happy semuanya. Apa itu ukurannya? Bapak Ibu Saudara, orang saat ini diberkati oleh Tuhan. Ya, tidak begitu ya. Jadi karena ini bukan kebenaran manusia. Jadi bukan manusia sendiri yang menentukan bagaimana dia diberkati atau tidak. Tapi Allah yang sudah menentukan bahwa kita, ya, dikatakan terpujilah Allah kita, karena di dalam Kristus Yesus, Ia telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara, jadi segala sesuatu ada waktunya. Nah, saya ingin mengajak kita lagi untuk melihat di dalam Matius pasal 5. Kita lihat dulu Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang Israel pada saat Yesus Kristus hidup di bawah hukum Taurat pada masa pelayanannya di bumi, bagaimana Yesus mengajar kepada mereka, Bapak Ibu Saudara? Ya, apakah dikatakan bahwa mereka hidup dalam kasih karunia dan tidak perlu melakukan hukum Taurat? Begitu, Bapak Ibu Saudara? Karena banyak orang juga yang salah paham tentang arti daripada kasih karunia. Mereka bilang kasih karunia itu adalah Yesus Kristus dan itu dimulai dari kelahirannya. Bapak Ibu Saudara ya. Jadi dicampur adukkan begitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu Bapak Ibu Saudaraku. Matius pasal 5. Matius pasal 5 mulai dari ayatnya yang ke-17. Jadi Yesus mengajar di bukit, Matius pasal 5, pasal 6 dan pasal 7. Ya, itu adalah pengajaran Yesus di bukit. Termasuk itu doa Bapa kami. Nah, kita lihat di ayat 17-nya. Bagaimana Yesus mengajarkan hukum Taurat kepada orang-orang Israel. Ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Ya kan? Karena itulah mereka sekarang ini pengajar-pengajar hukum Taurat kepada di bangsa-bangsa lain mengatakan, nah ini ya kan kita ingin menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Karena itu kita harus apa? Harus mengajarkan dan melakukan perintah-perintah hukum Taurat. Bapak Ibu Saudaraku, siapa mengatakan apa kepada siapa? Amin. Itu yang sangat penting. Dan begitu ya. Siapa mengatakan apa kepada siapa tentang apa? Nah, itulah belajar membagi firman kebenaran dengan tepat. Di sini kita lihat Yesus mengajarkan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Ya, kepada orang Israel.
Apakah kita orang Israel? Nah, orang bilang, ya mirip-mirip begitu ya. Saudara, ini orang Israel gitu ya. Nah, tapi itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Paulus mengatakan, kamu adalah bangsa lain, bangsa yang tidak bersunat, ya, bukan tanpa Kristus, ya, bukan bagian dari orang Israel, tidak mendapat bagian dalam janji, dan tidak punya pengharapan, dan tanpa Allah di dalam dunia, ya, beda dengan orang Israel dulu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kita lihat di ayatnya yang ke-27, begini, secara detail, ya, secara rinci Yesus mengajarkan, ya, seperti apa hukum Taurat itu berlaku dan benar-benar dijalankan, Bapak Ibu Saudara. Ayat 27, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ayat 29, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, suruh apa? Cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. 30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Itulah pengajaran dari Yesus Kristus tentang hukum Taurat. Ada ancaman atau tidak di situ, Bapak Ibu Saudara? Ada ancaman di situ, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, ada ancaman di situ. Hukum Taurat itu, ya, mengancam dengan konsekuensi hukuman, ya, bagi orang yang tidak taat melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum Taurat itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan melakukan hukum Taurat itu bukan pilih-pilih, Bapak Ibu Saudara, ya kan? Bukan pilih-pilih, bukan tidak bisa seenaknya untuk memilih yang mana yang kira-kira bisa dilakukan, yang mana yang tidak bisa dilakukan. Tidak bisa begitu, saudara. Ya, harus melakukannya dengan sempurna. Itu sebabnya, ya, kepada Paulus Yesus memberikan tafsiran yang benar tentang hukum Taurat itu, bahwa tidak ada yang benar, tidak ada yang dibenarkan seorang pun karena melakukan hukum Taurat. Ya, itu adalah jelas sekali. Paulus katakan, kecuali hanya satu yang melakukannya dengan sempurna, yaitu Yesus Kristus. Maka di dalam Dia, di dalam Yesus kita sudah dipenuhi, sudah digenapi, dan sudah sempurna, karena Yesus yang melakukannya untuk kita. Bukan kita yang melakukan untuk kita, amin. Karena kalau kita yang melakukan untuk diri kita, itu sudah pasti gagal. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena kita tidak sanggup melakukan seluruh perintah Tuhan dengan sempurna, tapi Yesus melakukannya untuk kita. Itulah kasih karunia, amin. Itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi, saudaraku, nah, karena itu segala sesuatu ada waktunya. Ya, segala sesuatu ada waktunya. Waktunya pendekatan kehendak Allah melalui hukum Taurat kepada bangsa Israel itu sudah selesai. Artinya bahwa bukan dengan cara itu, dengan cara ancaman saat ini Tuhan membukakan rahasianya atau menawarkan kehendaknya kepada manusia. Tapi Tuhan memberikan penawaran kepada manusia saat ini, ya, panggilan kepada manusia saat ini berdasarkan kasih karunia-Nya, yaitu melalui damai sejahteranya. Karena Kristus dikatakan, ya, Kristus Allah mendamaikan dunia ini dengan dirinya, karena dengan tidak memperhitungkan pelanggaran
pelanggaran mereka, karena pelanggaran semua umat manusia di dunia ini sudah ditimpakan kepada Yesus Kristus di dalam tubuhnya. Ia memikul segala pelanggaran dan dosa kita. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nah sekarang kita semakin memahami lebih dalam lagi kenapa Paulus mengatakan di Roma pasal 8 itu bahwa sekarang, demikianlah sekarang, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Semakin kita memahami lebih dalam lagi, Bapak Ibu Saudaraku, apabila kita mengerti bahwa saat ini Allah benar-benar memberkati manusia berdasarkan kasih karunia-Nya yang sempurna itu. Amin. Sehingga tidak boleh dicampur adukan, tidak boleh lagi dikacaukan, dan tidak boleh lagi, Bapak Ibu Saudara, ada orang ya yang tidak menerima kemurnian kasih karunia Tuhan, ya, supaya itulah memang jalan cara satu-satunya manusia diberkati saat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau kita lihat tadi di apa yang disampaikan Paulus di dalam Galatia pasal 2 itu, siapapun mereka yang terpandang itu, tidak bisa, mereka tidak memaksakan sesuatu kepadaku, diulang-ulang oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Dia ingin memberitahu bahwa kemurnian ini, ya, kemurnian daripada kasih karunia Allah itu, ya, Bapak Ibu Saudara, itu tidak boleh sedikit pun dicemari dengan pengajaran-pengajaran yang mencampur adukan, Bapak Ibu Saudara, antara hukum Taurat dengan kasih karunia itu. Karena apa? Nanti tidak ada orang yang diselamatkan dari pengajaran orang-orang yang mencampur adukan itu. Ya kan? Nah, ada, Bapak Ibu Saudara, walaupun kelihatan hebat, ya, walaupun kelihatan sangat luar biasa dipuja-puji oleh manusia, ya, banyak yang mengikutinya, banyak yang bersorak-sorai, bertepuk tangan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Paulus jelas mengatakan, kamu itu berada di bawah kutuk kalau seperti itu. Iya kan? Tidak ada kebanggaan yang harus dielu-elukan seperti itu di dalam pengajaran-pengajaran yang membawa orang kepada kebingungan dan membuat orang lain menjadi tidak diselamatkan. Makanya tidak heran banyak orang yang saat ini walaupun mereka sangat luar biasa katanya di dalam di dalam mengikuti keagamaan mereka, tapi mereka selalu mudah-mudahan, ya kan? Ya, masih terus mudah-mudahan. Bahkan orang yang sudah sangat fanatik di dalam kekristenan juga, mereka juga masih mudah-mudahan diselamatkan, ya kan? Pengakuannya seperti itu. Lah, apa yang salah di situ, Bapak Ibu Saudara? Apa yang keliru di situ? Ya, ya kan? Mulai dari lahir, ya mungkin mulai dari sekolah minggu sampai rambut putih pun pengetahuannya adalah mudah-mudahan diselamatkan. Semoga diterima di sisinya. Itu pengetahuannya nggak pernah berubah. Ya, nggak pernah berubah menjadi sebuah keyakinan kepastian. Sebagaimana kasih karunia Allah, Paulus katakan di dalam Roma 5, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan. Amin. Pasti diselamatkan dari murka Allah. Jadi pengetahuan itu harus berubah, harus bertambah seperti yang Paulus ajarkan, tidak boleh terus menjadi status quo. Ya, tidak boleh terus bertahan di dalam cara-cara pengetahuan yang lama. Karena apa? Karena itu adalah belenggu. Ya, Paulus katakan tadi itu adalah perhambaan, Bapak Ibu Saudaraku. Kita dibebaskan, dimerdekakan saat ini di dalam Kristus Yesus untuk memperoleh pengetahuan akan kebenaran seluas-luasnya. Amin. Sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan di dalam pengenalan akan Kristus yang tidak terbatas itulah kita menjalani hidup kita
dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, semakin luas kita memahami kasih karunia Allah, maka semakin besar damai sejahtera Tuhan yang menguasai hidup kita, dan semakin berfungsi hidup kita dengan lebih baik lagi untuk melayani Dia dan untuk menyampaikan berita kabar baik sukacita, ya, untuk membuktikan kasih Allah kepada semua orang saat ini diberikan dengan cuma-cuma keselamatan hidup yang kekal karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yesus telah mati mengampuni segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya, dan kita adalah orang-orang yang telah dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus di dalam sorga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka pagi hari ini kita lihat lagi kembali bagaimana, ya, mulianya, betapa mulianya kabar baik yang telah sampai kepada kita saat ini, dan itu harus kita teruskan kepada semua orang. Karena itulah bukti kasih kita mengenal kasih Allah dan bagaimana kita mengasihi orang lain adalah memberitahukan kepada mereka tentang, ya, kasih karunia Tuhan yang menjadi saluran berkat yang terbesar bagi setiap orang yang percaya saat ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, damai sejahtera Tuhan, berkat kasih karunia-Nya senantiasa menyertai hidup kita. Di hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah menerima kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur ya Bapa. Kembali lagi Tuhan, Engkau mengingatkan kami. Benar ya Tuhan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Saatnya, waktunya saat ini bagi kami Tuhan untuk fokus kepada panggilan kasih karunia Tuhan, di mana kami saat ini Tuhan menerima kelimpahan berkat Tuhan yang tiada berkesudahan yang Engkau hadirkan melalui pengorbanan, pekerjaan, karya yang sudah selesai dan sempurna yang telah Tuhan Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, dan sampai saat ini dan sampai selamanya itu adalah sumber berkat yang tiada berkesudahan bagi kami. Karena itu kami harus terus membawa diri kami datang kepada pengenalan berkat yang besar, yang luar biasa, yang dahsyat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, diberkatilah semuanya saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami bersiap melakukan segala tugas kami pada hari ini dipenuhi dengan keyakinan bahwa kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan akan selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus yang penuh kasih, dan terima kasih Roh Kudus yang terus menghibur hati kami dan menguatkan kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Saya kembalikan dulu kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Bet.